Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, sebelum kita mulai materi pelajaran kita hari ini, terimalah salam dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu kembali dengan Teacher Jumadi di mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk tahun pelajaran 2020-2021 di semester pertama. Yang pertama, Teacher mengucapkan selamat karena Ananda semua telah naik kelas ke kelas 9 dan juga walaupun kita tidak bisa bertatap muka atau belajar secara langsung bertatap muka, tapi Teacher yakin Ananda semua tetap semangat di dalam belajar. Oke, sebelum kita masuk di materi pembelajaran, ya seperti halnya pembiasaan yang kita lakukan di sekolah Manjusri, kita sebelum belajar mendengarkan terlebih dahulu lonceng kesadaran. Oke, silahkan Ananda semua duduk dengan rileks, dengan nyaman dan dengan tenang. Kemudian nantinya Teacher akan membunyikan genta atau lonceng kesadaran ini dan kita semua berkonsentrasi. Oke, sudah siap? Yuk, kita mulai. Setelah kita mendengarkan lonceng kesadaran, semoga kita menjadi lebih tenang, lebih rileks dan lebih nyaman dan pastinya lebih siap di dalam menerima materi yang akan Teacher sampaikan. Oke, Ananda semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang Parinibbana Buddha. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Buddha menyatakan akan Parinibbana. Setelah 45 tahun Buddha membabarkan Dharma, ya, pada saat itu ya, tubuh Buddha sudah sama seperti kita, ya, mengalami proses anicca atau ketidakkekalan, mengalami penuaan dan pastinya tubuhnya sudah sedikit melemah. Nah, akan tetapi ya, dalam kondisi tubuh yang menua, kesadaran Buddha ini tetaplah kesadaran yang sangat baik, atau Buddha tetap dalam kesadaran yang sangat baik, bahkan tetap kuat, ya, laksana bersinar bagaikan permata. Nah, saat berada di kota Belua, Buddha merasa bahwa ketika beliau dalam kondisi yang sudah tua, ya, Buddha merasa bahwa Buddha perlu berpamitan kepada Biku Ananda dan juga biku-biku yang lain yang ada pada saat itu. Ya, kemudian Buddha memanggil Ananda dan menyampaikan kepada Ananda bahwasanya Buddha menyampaikan pesan pada Ananda seperti ini. Ananda, kamu harus hidup seperti pulau. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Dengan Dharma sebagai pulau, Dharma sebagai pelindung dan tanpa perlindungan lainnya. Ya, maksudnya kita harus tetap kokoh dan kuat di dalam menjalani dan melaksanakan Buddha Dharma atau ajaran Buddha. Kemudian setelah itu Buddha dan Biku Ananda melakukan perjalanan sampailah di sebuah wihara yang dikatakan sebagai Wihara Capala. Ya. Kemudian pada saat itu Buddha kembali berkata kepada Ananda bahwasanya Buddha dapat memperpanjang usianya sampai satu masa kehidupan ketika ada yang meminta.
Nah, 3 kali Buddha menyampaikan kata-kata itu kepada Biku Ananda, akan tetapi karena diliputi oleh kesedihan, ya, karena setelah mendengar itu Biku Ananda berpikir bahwa Buddha akan memutuskan untuk parinibbana, ya. Biku Ananda ini menjadi sedih. Nah, dengan diliputi kesedihan, Biku Ananda tidak memohon kepada Buddha. Nah, kemudian berselang waktu ketika Biku Ananda pergi meninggalkan Buddha, ya, Mara datang. Ya. Ketika Mara datang ini, Mara meminta untuk kesekian kalinya agar Buddha segera parinibbana. Ya, tapi pada saat itu Buddha tahu bahwasanya permintaan Mara itu tidak akan dilakukan oleh Buddha sebelum Buddha selesai membabarkan Dharma. Jadi ketika pada saat itu Mara datang, Buddha berkata kepada Mara bahwa tidak perlu kamu meminta lagi untuk kesekian kalinya, karena aku telah membabarkan Dharma, telah selesai membabarkan Dharma. Ketika itu Buddha mengatakan bahwa dalam waktu 3 bulan ke depan aku akan maha parinibbana. Setelah Buddha mengeluarkan pernyataannya, kemudian terjadilah gempa dan petir yang sangat dahsyat. Dengan terjadinya gempa dan petir yang terjadi pada saat itu membuat Ananda terkaget dan kemudian membuat Ananda tersadarkan. Kenapa kok bisa terjadi gempa dan petir yang sangat dahsyat seperti ini? Nah, kemudian Biku Ananda kembali menemui Buddha, menanyakan bahwa Buddha, kenapa bisa terjadi gempa dan petir yang sangat dahsyat seperti ini? Kemudian Buddha menyampaikan kepada Ananda bahwa ada 8 sebab terjadinya gempa. Ya, yang pertama, saat bumi berada di air dan tertiup oleh angin. Yang kedua, saat orang suci mengembangkan penyadaran yang luar biasa. Ketiga, saat bodhisattva masuk ke dalam rahim seorang ibu. Yang keempat, saat lahirnya seorang bodhisattva atau saat lahirnya bodhisattva. Kalau di masa hidup Buddha Gautama berarti saat lahirnya Pangeran Siddhartha. Kemudian saat seorang petapa menjadi Buddha atau saat Buddha mencapai pencerahan sempurna. Yang keenam, pada saat Buddha mengajarkan Dharma pertama kali yang kita kenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Yang ketujuh, saat Buddha menyatakan akan parinibbana. Dan yang ke-8, saat Buddha maha parinibbana. Mendengar penjelasan itu, kemudian Biku Ananda barulah memohon kepada Buddha. Oh Buddha, jika memang demikian, bolehkah saya mohon kepada Buddha agar Buddha dapat memperpanjang masa hidup Buddha? Nah, kemudian pada saat itu Buddha mengatakan bahwa Ananda, kini bukanlah waktunya lagi untuk melakukan itu. Buddha telah memberikan petunjuk kepada Ananda untuk memohon agar Buddha memperpanjang usianya, namun pada saat itu Biku Ananda tidak melakukan karena Biku Ananda masih diliputi dengan kesedihan. Ini bukan salah Biku Ananda ya. Ketika kita diliputi oleh kesedihan, maka mata batin kita dan mungkin pikiran kita juga tidak dapat berkonsentrasi, dan sehingga ya kita hanya taunya kita bersedih saja. Jadi dan kita tahu bahwa pada saat itu Biku Ananda belumlah menjadi seorang arahat. Jadi ini juga bukan salah dari Biku Ananda. Memang pada saat itu Buddha ingin untuk
menyatakan diri Mahaparinibbana. Setelah Buddha mengatakan kepada Bhikkhu Ananda bahwasanya beliau akan Mahaparinibbana, kemudian Buddha meminta kepada Bhikkhu Ananda agar mengumpulkan para bhikkhu yang berada di sekitar kota Wesali. Setelah para bhikkhu tersebut berkumpul, kemudian Buddha membabarkan atau menyampaikan sebuah pesan yang berbunyi, Wayo Dhamma Sangkara Appamadena Sampadeta. Segala yang tersusun pasti akan hancur. Berjuanglah tanpa lengah atau berjuanglah penuh dengan kesadaran. 3 bulan dari sekarang aku akan parinibbana. Selanjutnya, setelah menyatakan diri untuk Mahaparinibbana, kemudian Buddha melakukan perjalanan ke Kusinara. Untuk materi perjalanan ke Kusinara ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya atau di pembahasan materi yang selanjutnya. Ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, untuk materi yang teacher sampaikan hari ini adalah materi tentang Buddha menyatakan diri untuk Mahaparinibbana. Oke Ananda, setelah teacher menyampaikan materi, teacher berharap Ananda sudah paham semuanya, dan jika ada yang belum paham bisa menanyakan kepada teacher melalui kontak telepon atau WhatsApp. Dan untuk selanjutnya, teacher berharap Ananda semua dapat menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tentang Buddha menyatakan Mahaparinibbana. Demikianlah penyampaian materi dari teacher untuk pertemuan kita hari ini dengan materi Buddha menyatakan parinibbana. Telah selesai teacher sampaikan, dan kita akan berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Dan dengan ini teacher akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.